Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki puasa hari ke-11 ya teman-teman. Tak terasa. Semoga kita selalu diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan khusyuk, amin ya Allah. Baik teman-teman, insya Allah pada kesempatan hari ini Putri akan menyampaikan sebuah materi berjudul Sifat Mustahil Allah. Kalau kemarin teman-teman sudah mendengarkan materi tentang sifat wajib Allah, sekarang kebalikannya, yaitu sifat mustahil Allah. Itu sifat yang merupakan kebalikan dari sifat wajib. Dan sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Dan sama seperti sifat wajib, sifat mustahil juga terbagi 20 ya. Ada 20 sifat yang mustahil dimiliki oleh Allah. Yang pertama yaitu Adam. Adam artinya tidak ada. Ini merupakan sifat yang sangat mustahil teman-teman ya. Karena jika Allah tidak ada, maka kita pun akan tidak ada ya. Allah mustahil bersifat Adam. Allah tidak mungkin tidak ada. Nah, segala sesuatu yang ada di alam semesta merupakan ciptaan Allah. Tidak mungkin alam semesta ini ada jika Allah tidak ada. Dengan demikian Allah mustahil bersifat Adam. Nah, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 3, bunyinya, menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kedua yaitu hudus. Hudus artinya baru. Allah mustahil bersifat hudus karena Allah ada sebelum kita ada. Sebelum makhluknya ada, sebelum ciptaannya ada ya. Allah mustahil bersifat hudus. Karena tidak mungkin alam semesta ini ada jika tidak ada yang menciptakan. Nah, Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an ayat surat Al-Hadid ayat 3 yang artinya Dialah yang awal, akhir, yang zohir, dan yang batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga yaitu fana. Fana artinya tidak kekal. Fana juga dapat diartikan binasa atau rusak. Nah, Allah mustahil mempunyai sifat fana. Karena Allah itu kekal dan abadi. Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Allah ada selama-lamanya. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman yang artinya, tetapi wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Ya, berarti Allah itu tidak mungkin bersifat fana. Karena Allah sangat abadi dan akan hidup selamanya. Yang keempat yaitu munassalatu lil hawadis yang artinya Allah serupa dengan makhluk. Nah, Allah mustahil serupa dengan makhluknya karena Allah itu berbeda dengan makhluknya, baik zat, sifat ataupun perbuatannya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Nah, dalam surat Al-Ikhlas dijelaskan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang kelima yaitu muhtajun li ghairihi, artinya berdiri dengan yang lain atau membutuhkan yang lain. Allah itu tidak membutuhkan bantuan sesuatu apapun. Nah, Allah itu berdiri sendiri atau qiyamuhu binafsihi. Allah itu maha sempurna dan maha diri sendiri. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 6 yang bunyinya, dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Yang keenam yaitu ta'adud, artinya berbilang. Kenapa Allah mustahil bersifat ta'adud? Karena Allah itu esa, Allah itu tunggal. Ya. Allah itu tidak berbilang. Dengan keesaannya inilah Allah tidak memerlukan pertolongan dari siapapun dan apapun. Yang ketujuh sifatnya yaitu Zun artinya lemah. Tidak mungkin bagi Rabb itu bersifat ajizun atau lemah. Allah itu berkuasa atau kudrat.
Allah tidak mungkin mempunyai sifat lemah meskipun hanya sedikit. Ya, tidaklah mungkin ada alam semesta beserta isinya jika Allah itu lemah. Mengenai sifat kekuasaan Allah dapat kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 20 yang bunyinya, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedelapan yaitu karohah. Karohah artinya terpaksa. Allah mustahil bersifat terpaksa. Allah mustahil bersifat karohah. Karena Allah itu bersifat berkehendak atau irodat. Allah tidak terpaksa dalam melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Buruj yang bunyinya fa'alul lima yurid, yang artinya Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Tidak ada sesuatu pun terpaksa dari apa yang Allah sudah lakukan atau Allah yang sudah kehendaki. Yang kesembilan yaitu jahlun, artinya bodoh. Allah mustahil mempunyai sifat bodoh. Sebaliknya Allah itu penguasa ilmu. Allah itu maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tidak ada yang dapat bersembunyi dari Allah. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 18 yang bunyinya, sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi tidak ada satupun yang Allah tidak ketahui di alam semesta ini. Yang ke-10 yaitu mautun. Mautun artinya mati. Mustahil bagi seorang Rob bersifat mautun. Allah itu bersifat hayat atau hidup, dan Allah tidak akan pernah mati karena Allah akan selalu hidup. Allah bersifat kekal. Dengan demikian, sangat tidak mungkin Allah bersifat mautun atau mati. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Dan cukuplah Dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Yang ke-11 yaitu sumun. Sumun artinya tuli. Bagaimana yang sudah teman-teman ketahui, Allah itu maha mendengar. Allah mustahil bersifat sumun. Allah mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tidak ada yang luput dari pendengarannya, dan mungkin Allah tidak mendengar walaupun hanya sedikit pun. Allah berfirman dalam surat berikut yaitu innaka antas sami'ul alim, yang artinya sungguh engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Yang ke-12 yaitu umyun, artinya buta. Allah mustahil bersifat buta atau bersifat umyun karena Allah itu tidak buta. Allah itu bersifat basar atau melihat. Allah melihat segala yang nampak dan segala yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari penglihatan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 18 yang bunyinya, sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang ke-13 yaitu bukmun. Bukmun artinya bisu. Mustahil Allah bersifat bisu. Sebaliknya Allah mempunyai sifat kalam yang artinya beriman. Jika Allah bisu, tidak mungkin Allah menurunkan wahyu kepada para nabi. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 164 yang bunyinya, Qalamullahu taklima. Artinya, kepada Musa Allah berfirman langsung. Yang ke-14 yaitu ajzan, lemah. Allah mustahil bersifat ajzan. Allah itu maha berkuasa. Tidak mungkin Allah itu lemah. Segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak dan kekuasaan Allah. Allah pun tidak memerlukan bantuan siapapun. Jadi Allah itu mustahil bersifat ajzun. Yang ke-15 yaitu karihon, artinya maha terpaksa. Allah tidaklah mungkin bersifat karihon karena Allah itu maha berkehendak. Semua yang ada di alam semesta ini terjadi atas kehendak Allah.
dan merasa terpaksa melakukannya. 16 yaitu jahilan. Jahilan artinya maha bodoh. Nah, sangat mustahil teman-teman ya Allah bersifat jahilan, karena Allah itu mengetahui, Allah itu sumber ilmu. Semua ilmu itu bersumber dari Allah. Jadi Allah mustahil bersifat bodoh ya. Yang ke-17 yaitu mayitun. Mayitun artinya maha mati. Allah itu hidup kekal abadi, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Dan Allah tidak akan pernah mati. Bahkan Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Allah pun tidak pernah merasa lelah, jadi mustahil Allah bersifat mayitun. Yang ke-18 yaitu as-soma, artinya maha tuli. Nah, Allah itu maha mendengar bahkan yang paling tersembunyi sekalipun. Allah mendengar apa yang tidak kita dengar, dan Allah tidak mungkin bersifat maha tuli. 19 amma, artinya maha buta. Allah tidak mungkin bersifat amma. Allah itu maha melihat. Allah melihat semua ciptaannya tanpa terkecuali. Allah pun dapat melihat apa yang tersembunyi di dalam hati. Yang terakhir yaitu abqoma, artinya maha bisu. Nah, Allah mustahil mempunyai sifat abqoma karena Allah itu justru mempunyai sifat mutakaliman atau maha berfirman. Kalau Allah bisu, tidaklah mungkin ada kitab yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Nah, teman-teman, itulah 20 sifat mustahil dimiliki oleh Allah. Semoga setelah teman-teman mendengarkan materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat meneguhkan akidah Islam kita, meneguhkan ketauhidan kita kepada Allah. Maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi hari ini, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.